Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Shalom. Pada hari ini kita semua berkumpul untuk memuji dan memuliakan Tuhan di gereja ini. Kita dipanggil dari tempat kita masing-masing. Kita meninggalkan pekerjaan, kesibukan kita untuk mengarahkan hati, untuk memusatkan pikiran kita kepada Tuhan, mendengarkan sabda Tuhan, dan kemudian menerima santapan Ekaristi. Karena kita percaya Tuhan yang kita imani hadir selalu menyertai kita. Inilah iman kita, inilah kepercayaan yang membuat kita terus melangkah dan berjalan. Sekalipun situasi bagi kita menjadi semakin sulit, sekalipun situasi menjadi seperti tidak yang kita inginkan, tetapi iman, keyakinan seperti ini akan membuat hati kita tenang, akan membuat kita nyaman dalam pelukan Tuhan. Inilah yang kita inginkan, yang kita rindukan senantiasa ketika kita sadar bahwa kekuatan manusia, kekuatan roh-roh jahat tidak mampu menjawab semua keinginan kita, tetapi Allah mengetahui apa yang kita butuhkan. Bapak Ibu saudara-saudariku, di awal homili ini saya mau ngajak kita sejenak untuk hening dan menyadari kekhawatiran jenis apa yang saat ini ada dalam hatimu. Kecemasan dan ketakutan apa yang saat ini kamu rasakan. Bahkan ketika datang ke gereja ini dari rumah, kecemasan itu sungguh-sungguh begitu besar dan membuatmu menjadi terhalang, bahkan sempat untuk menunda untuk tidak datang ke sini, ke gereja ini. Dan ketika kita datang, kecemasan dan kekhawatiran itu kita persembahkan kepada Tuhan. Adakah perubahan yang Bapak Ibu rasakan setelah perayaan Ekaristi ini? Apakah hatimu ditenangkan? Segala persoalan kutanggung dalam nama Tuhan, dan aku percaya Tuhan akan memberikan kelegaan kepadaku. Mazmur tanggapan yang kita dengarkan hari ini menjadi sebuah kidung atau nyanyian kita sepanjang hari ini dan juga sepanjang minggu ini. Singkirkanlah penghalang sabdamu, cairkanlah hatiku yang beku, dan bimbinglah aku di jalanmu. Penghalang apa yang saat ini juga sering membuat kita tidak percaya kepada sabda Tuhan? Dan hati kita yang beku, yang keras kepala, yang seringkali membuat kita tidak mau percaya kepada Tuhan. Apa yang kita alami sungguh saat ini? Dan akhirnya kita pasrah dan percaya, Tuhan bimbing aku. Jika aku jauh darimu, aku akan tersesat. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Kecemasan, ketakutan, dan kekhawatiran itu juga kita temukan dalam kitab suci. Di kalangan jemaat di Korintus, dalam suratnya Rasul Paulus meneguhkan mereka. Dalam bacaan kedua kita dengarkan, saudara-saudara, aku Paulus ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Kekhawatiran juga dialami oleh bangsa terpilih, bangsa Israel. Sehingga dalam bacaan pertama kita dengarkan bagaimana Musa berkata kepada bangsanya, seorang nabi sama seperti aku akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Bangsa Israel bertanya-tanya, siapa pemimpin kami sesudah Musa? Bukan dari manusia mereka mendapatkan pemimpin, tapi dari Allah. Ketika Allah berkata, dari tengah-tengah kamu akan kubangkitkan pemimpin. Dan dalam diri Yesus kita temukan sosok yang menghubungkan antara kita dengan Allah. Dia adalah putra Allah, dan ketika dia mengajar di rumah ibadat, semua orang takjub, semua orang kagum, karena cara Yesus mengajar berbeda dengan cara ahli-ahli Taurat. Ahli-ahli Taurat yang mengajar dengan menggunakan harus begini, jangan begini. Orang-orang merasa terbebani. Tetapi ketika Yesus mengajar, lalu menunjukkan bagaimana hidup yang pantas di hadapan Tuhan. Seperti sabda bahagia, berbahagialah kamu yang miskin di hadapan Tuhan. Sehingga pengajaran ini membawa orang pada sukacita untuk melakukan
apa yang Tuhan kehendaki. Bukan terutama untuk menyogok Tuhan agar saya selamat, bukan. Tetapi sebuah kesadaran bahwa aku yang sudah diselamatkan haruslah hidup sepadan, pantas dengan apa yang Tuhan anugerahkan. Maka ketika orang yang kerasukan roh jahat itu datang, kemudian Yesus sembuhkan dan mengusir dengan berkata, "Diam, keluarlah dari dia." Orang yang kerasukan roh jahat dipandang sebagai orang-orang yang tidak berkenan di mata Tuhan. Orang yang kerasukan jahat dipandang sebagai orang yang mengidap penyakit yang tak tersembuhkan. Tetapi ketika mereka melihat kenyataan peristiwa bahwa roh jahat pun tunduk kepada Yesus, mereka berkata, "Apa ini? Suatu ajaran baru." Yesus mengajar tidak hanya dengan kata-kata. Yesus mengajar juga dengan perbuatan. Ketika Yesus mewartakan kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah kepada Injil. Yesus juga menunjukkan bagaimana kerajaan Allah itu sudah datang ketika dia menyembuhkan orang-orang sakit. Ketika Yesus membangkitkan orang-orang yang mati. Ketika Yesus menyembuhkan orang-orang yang berpenyakit kusta. Maka ketika mujizat keajaiban ini nyata di tengah-tengah orang banyak, seringkali orang berhenti pada ketakjuban, kekaguman. Namun Yesus menghendaki kekaguman hendaknya menghantar kita kepada iman. Bapak Ibu Saudara-saudari, penjelasan ini kiranya menghantar kita pada sebuah refleksi. Ketika kita sebagai orang-orang Katolik berkumpul bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan, adakah di dalam hati kita roh-roh jahat, kuasa-kuasa kegelapan yang masih membuat kita tidak mampu melihat kehadiran Yesus yang nyata? Ataukah kita berhenti pada persoalan kita pribadi kita sehingga tidak melihat kehadiran orang lain sebagai cara Allah untuk mengangkat kita dari keterpurukan kita? Ataukah kita menutup diri ketika kekhawatiran itu begitu besar, akhirnya kita tidak bisa melihat orang lain sebagai cara Tuhan untuk mengangkat kita dan membawa kita kepada keselamatan? Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari pada masa pandemi virus corona ini pun kita alami bahwa kekhawatiran, kecemasan itu tetap ada. Namun kita pelan-pelan keluar dari ketakutan, kecemasan itu dan kemudian berkumpul dengan saudara-saudara kita. Ternyata kehadiran orang lain membuat kita juga berani kembali. Semoga ini mendorong kita juga untuk keluar dari diri kita dan menolong orang lain. Dalam sebuah kisah ada seseorang yang mendatangi Konfusius dan bertanya, apakah yang diperlukan untuk menjalankan sebuah pemerintahan yang baik? Lalu Konfusius menjawab, ada 3. Yang pertama senjata, yang kedua makanan, yang ketiga kepercayaan rakyat. Lalu orang itu bertanya lagi, seandainya kamu diminta untuk mengambil satu dari 3 itu, apa yang kamu korbankan? Yang saya korbankan adalah senjata. Baik. Kemudian ketika kamu diminta lagi untuk mengorbankan 2, satu senjata, apa lagi dari antara 2 ini yang kamu korbankan? Saya akan mengorbankan makanan. Lah, kalau rakyat tanpa makanan akan mati. Lalu Konfusius berkata, kematian itu adalah bagian dari manusia. Tetapi jika rakyat kehilangan kepercayaan kepada pemimpin, itu adalah celaka. Bapak Ibu, saudara-saudari, sampai sekarang kita percaya gereja memimpin dan menuntun kita pada keselamatan. Semoga kehadiran gereja di tengah-tengah dunia, lewat kehadiran kita juga membawa orang pada keselamatan, menghalau roh-roh jahat yang ada di sekitar kita, roh ketakutan, kecemasan, roh kekhawatiran yang membuat kita tidak berdaya, yang membuat kita lumpuh, baik di tengah-tengah keluarga, masyarakat, ataupun gereja. Tuhan mencurahkan berkat kepada kita untuk menemukan cara-cara yang kreatif, cara-cara baru mewartakan Injil dalam dunia kita yang diliputi oleh kecemasan ini, sehingga kuasa Allah melampaui segala kekuatan-kekuatan yang ada di dunia ini dan kita mengandalkan Tuhan senantiasa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,
seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.